Mohon cukup. Sekarang termohon ada yang mau ditanyakan atau didalami? Ada. Terima kasih yang mulia. Ya. Selamat pagi saudara ahli. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Ini sekarang Pak Ya, Bernard cukup jelas. termohon, ya, kuasa hukum termohon atau KPU. Silakan. Baik, saudara ahli bisa dengar suara saya? Ya, Ya. terdengar. Terhadap dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif oleh salah satu pasangan calon terhadap penyelenggara yang ketika itu semuanya sudah diupayakan, ada pelaporan segala macam tapi tidak terbukti. Ya, itu bagaimana itu kan menurut pandangan saudara ahli? Itu yang pertama. Ya, kalau ya, baik. Ya, kemudian yang kedua terhadap dugaan pelanggaran adanya keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon oleh penyelenggara, kemudian itu sudah dilaporkan ke lembaga yang secara resmi ada ruang ketika ada dugaan pelanggaran itu, dan itu dinyatakan tidak terbukti dan dihentikan. Apakah itu dapat dikatakan seperti yang saudara ahli sampaikan tadi, ada keberpihakan seperti itu? Ya. Ya, sudah dua. Jadi, ya. Sementara itu dulu yang mulia. Ya, itu sudah dua. Silakan Pak Bernard direspon. siap yang mulia, pembuktian di persidangan atau pembuktian hukum tidak didasarkan pada persangkaan, tetapi pada fakta dan alat bukti. Jika memang telah melalui persidangan, melalui pemeriksaan yang cermat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian terbukti tidak ada bukti yang mendukung, tidak ada apa yang disangkakan, maka itu sudah dianggap selesai. Jadi mahkamah tidak mengadili detail kasus-kasus yang sudah ada. Kalau lembaga-lembaga lain seperti lembaga penegak hukum terpadu ataupun Panwas telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan, maka itu dianggap selesai, itu fakta hukum. Begitu, saudara termohon. Baik, terima kasih saudara ahli. Artinya persoalan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diangkat ke tingkat yang selanjutnya. Saudara ahli tadi menyampaikan ini ada pengaduan, ada lembaga yang resmi terkait dengan pemiluan ini, ada DKPP, seandainya penyelenggara ini dinilai melanggar secara etik. Kemudian ada untuk katakanlah dugaan tindak pidana pemilu atau administrasi, itu kan ada Sentra Gakumdu. Saudara ahli betul tadi sampaikan. Jadi sudah tidak relevan lagi. Kalau di tataran bawah tadi sudah tidak terbukti dugaan tersebut untuk diangkat lagi ke tingkat selanjutnya, apalagi ke di Mahkamah yang mulia ini. Cukup ya. Baik, makasih. Ya, tadi sudah jelas itu jawabnya. Sekarang pihak terkait, dua pertanyaan juga, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, Pak Bernard, sekarang pihak ada terkait. pertanyaan pendalaman dari pihak terkait, Pak Bernard. Baik, Silakan. yang mulia. Silakan pihak terkait. Ahli, jika dalam pelaksanaan pilkada seluruh tahapan sudah dilakukan dan ada lembaga-lembaga Bawaslu, Gakumdu yang telah menjalankan tugasnya dan sudah diselesaikan di setiap tingkatan atau tahapan, apakah masih relevan sengketa proses tersebut dibawa ke MK, bukan sengketa hasil? Gimana menurut ahli? Ya, saya sudah memberi jawaban pada pertanyaan termohon. Mahkamah tidak mengadili dan tidak mengambil kewenangan lembaga lain. Hal-hal yang tidak terselesaikan oleh lembaga lain atau lembaga lain tidak menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itulah yang kemudian dipertimbangkan oleh mahkamah sebagai sebuah pelanggaran. Saya kira gitu. Ya, saya kira itu yang sudah terkait. cukup, tadi sudah ditekankan. Ada lagi satu, silakan kalau sudah cukup. Baik, terima kasih yang kami hormati ahli. Tadi sudah ahli jelaskan bahwa
apabila terjadi pelanggaran hukum dalam proses pemilu, maka dianggap pemilu itu cacat. Namun sebaliknya, apabila semua tahapan sudah dilalui sesuai dengan prosedur hukum, tentunya pemilu itu akan fair dan jurdil, adil. Nah, pertanyaan saya kepada ahli, berbagai macam persoalan yang sudah disampaikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti DPT siluman dan KTP siluman. Pelanggaran demikian, menurut ahli, apakah masuk kategori pelanggaran pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu? Bisa mendengar Pak Bernard? Bisa yang mulia. Silakan Pak Bernard direspon. Sekalipun itu tindakan administratif, tetapi kalau itu merupakan bagian dari modus yang menjadi tindak pidana pemilu, maka dia masuk dalam wilayah tindak pidana pemilu. Karena dalam salah satu pasal tentang Undang-Undang Pemilu Kada, setiap orang yang dengan sengaja memanipulasi dokumen ataupun prosedur yang menyebabkan kerugian ataupun yang menyebabkan pelaksanaan pemilu itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, itu diancam pidana. Jadi pelanggaran-pelanggaran administrasi itu bisa merupakan modus, tetapi dia menjadi modus dari tindak pidana. Begitu, saudara terkait. Baik, sudah cukup.